Halo guys, welcome to Refilms. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat retro text animation di Adobe After Effects. Yang contoh itu seperti ini. Nah, untuk membuat animasi teks ini, kalian perlu mendownload beberapa file yang udah gue siapin di link yang ada di bagian deskripsi di bawah. Oke, kalau udah langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, sekarang kita sudah berada di Adobe After Effects. Pertama kita bisa klik kanan, lalu pilih import dan pilih file. Lalu kita bisa select ketiga video ini, lalu kita klik import ya. Oke, jika sudah kalian bisa klik di sini untuk buat komposisi baru. Kita klik. Nah, di sini kita akan namakan menjadi main com. Oke. Dengan ukuran di sini akan berubah ke Full HD 1920 x 1080, frame rate 60 detik dan durasi 10 detik. Lalu background color itu hitam aja, lalu klik OK. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kanan, lalu pilih new dan pilih solid. Dan di sini kita klik di bagian color. Colornya akan berubah ke nggak terlalu hitam ya. Ini kalian bisa lihat kode hexnya aja 0C 0C 0C. Jika sudah kalian bisa klik OK. Lalu kalian klik enter untuk ganti namanya. Di sini akan gue ubah namanya menjadi background. Jika sudah kita buat solid baru lagi, kita klik kanan new dan pilih juga solid. Di sini kita namakan menjadi grid. Lalu klik OK. Jika sudah, selanjutnya kita akan masukkan efek grid ke dalam layer solid tadi. Kita pergi ke efek yang preset dan kita cari efek grid. Jika sudah ketemu, kalian bisa cari efeknya lalu kalian tarik ke layer solid tadi. Lalu di sini di bagian cornernya akan berubah ya. Di bagian yang sebelah kiri yang pertama ini berubah ke 1142. Lalu yang kanan berubah ke 662. Oke, maka akan jadi kayak gini. Lalu di bagian border akan berubah ke 3 dan warnanya di sini akan berubah ke sedikit pink warnanya. Kalian bisa ikutin aja kode hexnya di sini. E616DA. Oke, kalian bisa ikutin aja kayak gitu. Selanjutnya di sini opacity akan gue kurangin. Di bagian opacity kalian lihat di sini akan berubah ke 70% aja. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa pergi ke bagian project. Lalu di sini ada video partikel. Kalian bisa tarik ke bagian timeline seperti ini. Lalu di sini scale-nya akan gua atur ke 150 karena ini 720 tadi ya. Jika sudah, mode-nya kita rubah menjadi screen. Lalu kalian bisa turunin opacity-nya, kalian bisa klik T untuk buka opacity, lalu opacity-nya di sini akan gua turunin ke 50 aja. Jika sudah, kita bisa close. Lalu langkah selanjutnya kita bisa buat shape layer. Kita klik di sini lalu kita pilih polygon tool. Fill-nya gue pakai warna hitam, lalu stroke-nya kita nyalakan dan ubah ke warna putih. Di sini stroke-nya gue nggak mau gede-gede, jadi akan berubah ke 2 pixel aja. Lalu sambil mencet shift, kalian bisa tarik kayak gini untuk membuat polygon tadi. Selanjutnya kalian bisa ketengahin anchor point ya, lalu kalian pilih align dan align-nya juga kalian ketengahin seperti ini. Nah, ini kan kegedean, kita bisa kecilin, kita klik S untuk open scale. Lalu di sini scale-nya akan gue turunin sekitar 80 aja. Nah, sudah jadi seperti ini. Coba gue turunin lagi ke 75. Nah, oke kayak gini. Oke, jika sudah kita ketengahin lagi line-nya ya, supaya center. Lalu kita bisa buka segitiganya di bagian content. Lalu di sini ada polystar. Lalu di bagian polystar path kita buka ada poin. Di sini akan berubah ke 3 agar bentuknya menjadi segitiga seperti ini. Lalu kita bisa ketengahin lagi line-nya. Oke, selanjutnya di sini gua akan tutup lagi. Di sini scale-nya kita naikin lagi menjadi 90 karena tadi kekecilan kayaknya. Langkah selanjutnya kita bisa pergi ke efek yang preset dan di efek yang preset kita cari efek yang namanya itu glow. Lalu kalian tarik ke shape layer tadi. Di sini glow threshold-nya akan berubah ke 40. Lalu glow radiusnya akan berubah juga. Gue naikkan menjadi 120. Kemudian glow intensity akan gue naikkan sedikit menjadi 4.
Selanjutnya di bagian glow colors akan berubah ke A and B colors. Lalu di bagian color looping, di sini akan klik dan ganti ke sawtooth B lebih gede daripada A. Lalu selanjutnya kita akan merubah warnanya. Gua akan merubah di bagian color A-nya aja. Oke, kita klik di sini. Lalu kalian bisa ikutin aja kode hexnya yaitu E600BD. Maka akan jadi kayak pink kayak gini. Agar menyatu dengan background yang tadi grid yang kita buat tadi ya. Untuk color B kita nggak usah ubah. Lalu kalian bisa tutup, lalu kalian duplikat dengan cara Ctrl D, efek glow-nya. Lalu di sini glow radiusnya akan gue turunin ke 60. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa close saja efek glow-nya. Lalu kita pergi lagi ke efek yang preset dan kita cari efek yang nama itu CC Radial Fast Blur. Lalu kita masukkan ke bagian shape layer tadi lagi. Selanjutnya di bagian amount, di sini kalian bisa pergi ke detik 0 lalu nyalakan keyframe di bagian amount-nya. Lalu ubah amount-nya menjadi 80. Selanjutnya kalian bisa pergi ke detik pertama. Lalu di bagian amount kalian rubah menjadi 50. Selanjutnya di bagian zoom kalian rubah ke brightness. Lalu di sini akan gue perlihatkan apa yang kita buat tadi. Kalian bisa langsung play aja. Pindah ke quarter dulu supaya nggak berat ya. Nah, inilah animasi yang kita buat tadi. Jadi dari bersinar jadi kurang bersinar gitu ya. Oke, gitulah. Oke, selanjutnya kalian bisa klik di bagian shape layer, kita tutup dulu. Kita ubah lagi ke full. Oke, lalu kita pergi ke teks. Kalian bisa ketikkan teks di sini, fontnya akan gua ubah ke Hauser. Oke, lalu di sini warnanya akan gue rubah di bagian fill, warnanya akan gue rubah ke warna putih. Kita klik OK jika sudah. Lalu stroke ini kita akan nonin aja. Oke, jadi nggak ada stroke sama sekali. Lalu ukurannya akan gue rubah juga. Gue taikan menjadi 250 pixel aja. Jika sudah kalian bisa ketikkan teksnya aja. Di sini gue akan ketikkan teks yaitu retro. Jika sudah seperti ini, kalian bisa ketengahin anchor point-nya. Lalu kalian bisa pergi ke align juga dan align-nya ketengahin juga. Oke, supaya posisi center. Oke, di sini gua rasa segitiganya sedikit kegedean, akan gua kecilin lagi segitiganya, akan gua rubah ke 80. Nah, kayak gini udah pas kayaknya sih. Kita ketengahin lagi ya supaya center. Lalu kalian bisa klik retronya, teksnya klik kanan lalu pilih pre-compose dan kita namakan menjadi placeholder. Jika sudah kalian bisa klik OK. Lalu di sini kan gue akan menambahkan efek drop shadow. Kita pergi ke efek yang preset dan kita cari efek yang namanya itu drop shadow. Lalu kalian bisa double klik aja di efeknya untuk masuk agar efeknya tersebut masuk ke komposisi placeholder tadi. Oke, di bagian shadow color di sini akan berubah warnanya menjadi putih. Lalu kita klik OK. Kemudian di bagian opacity di sini akan gua taikan full menjadi 100%. Kemudian direction akan berubah juga menjadi sekitar 290. Lalu terakhir ada distance. Distance-nya akan berubah ke 2 aja. Gua turunin. Nah, jika sudah kalian bisa tutup drop shadow-nya, lalu kalian bisa duplikat efek tersebut sebanyak 6 kali. Terserah kalian sih. Di sini akan gua duplikat sebanyak 6 kali aja. Jadi akan ada 6 drop shadow. Oke, jika sudah kita bisa tutup lagi nih semuanya nih supaya nggak terlalu kelihatan banyak banget ya. Selanjutnya, kita bisa duplikat placeholder tadi dengan cara Ctrl D untuk duplikat komposisi placeholder. Nah, di placeholder yang atas ini semua efek drop shadow-nya kita hapus karena tidak kita perlukan. Kita hapus satu persatu. Jika sudah, kita bisa
klik placeholder yang atas, lalu kita pergi ke layer dan pilih layer style. Lalu di sini kita pilih gradient overlay. Kita akan menambahkan efek gradient ya supaya efek retronya itu lebih kerasa lagi. Di sini ada gradient overlay, kalian buka. Lalu di bagian edit gradient kalian klik dan di sini ada warna ya. Kita klik warna putihnya. Nah, di bagian posisi warna putih ini akan berubah ke sedikit warna pink. Kalian bisa ikutin aja kode hexnya. Lalu kalian klik lagi di sini untuk buat warna baru. Nah, warna baru ini akan gua rubah ke warna putih. Kita rubah ke warna putih. Lalu yang terakhir yang hitam ini kita ganti juga nih. Kita ganti ke sedikit ke ungu-unguan lah warnanya. Kalian bisa ikutin aja kode hexnya kalau mau sama kayak gua ya. Jika sudah seperti ini, kalian bisa geser-geser untuk atur seberapa besar warnanya. Untuk yang kiri itu di bagian bawah ya, dan untuk yang kanan itu bagian atas. Di sini putih-putihnya itu gua mau ke centerin supaya posisinya lebih enak aja lihat ya. Jadi yang putih itu benar-benar di tengah ya. Sedangkan yang ungu di atas, lalu yang pink itu di bawah. Jika sudah, kalian bisa klik OK. Nah, ini kan udah kerasa ya, teksnya jadi nuansa-nuansa retro. Selanjutnya kalian bisa select kedua placeholder tadi, lalu bisa klik kanan, lalu pilih pre-compose dan namakan pre-compose tersebut menjadi teks. Lalu klik OK. Jika sudah seperti ini, kalian bisa klik di toggle switches, lalu kalian nyalakan 3D-nya. Selanjutnya kalian bisa pergi ke detik kedua, lalu di sini kita geser ke detik kedua. Lalu kalian bisa klik P untuk buka position, nyalakan keyframe-nya. Dan kalian bisa pergi ke setengah detik, kalian geser ke setengah detik. Lalu di bagian Z positionnya ini kalian geser ya sampai minus, sampai dia itu keluar dari timeline. Nah, jika sudah keluar seperti ini, kalian bisa select kedua keyframe-nya, F9 untuk easy ease. Lalu kalian bisa nyalakan blurnya terlebih dahulu. Lalu kalian buka grab editor. Nah, jika tidak seperti ini, kalian bisa klik kanan lalu pilih edit speed grab. Jika sudah, kalian bisa select di bagian kanan ini, lalu tarik curve-nya menjadi seperti ini. Oke, jika sudah, kita bisa klik kanan, New Adjustment Layer. Di Adjustment Layer ini, gue akan menambahkan efek yang namanya itu CC Vignette. Oke, kita akan menambahkan efek vignette. Kita double klik. Lalu selanjutnya di sini kita lihat ya udah berubah ya, jadi kanan kirinya itu udah hitam. Lalu amount-nya akan berubah ke 220. Selanjutnya di bagian angle of view akan berubah ke 50. Kita bisa lihat perbedaannya ya, oke. Kita buat adjustment layer lagi, kita klik kanan, pilih new lalu adjustment layer lagi. Di adjustment layer kedua, gua akan menambahkan efek yang namanya itu noise. Oke. Kalian double klik, lalu amount noise-nya akan gue naikkan sedikit aja, gue naikkan menjadi 10% aja. Dan yang terakhir kita buat adjustment layer lagi, kita klik kanan, new adjustment layer. Lalu di bagian adjustment layer yang ketiga ini, gue akan menambahkan efek curves. Kalian bisa pergi ke efek and preset dan cari efek namanya itu curves. Kalian double klik. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kalian bisa atur di bagian red-nya. Oke, di bagian red di sini akan gua turunin sedikit. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pergi ke bagian green. Nah, bagian greennya akan gua sedikit naikkan kayak gini. Lalu yang terakhir akan berubah di bagian yang blue. Di bagian blue ini akan gua naikkan juga tapi sedikit di bawah dari yang green. Maka warnanya akan berubah seperti ini. Kita bisa lihat perbedaannya ya. Ini sebelum dan ini yang sesudah. Oke. Ini sih opsional aja ya efek curves ini, kalian terserah mau pakai atau enggak. Lalu selanjutnya kita bisa cari efek yaitu hue saturation. Kalian double klik. Lalu di bagian master saturationnya akan gua naikkan menjadi 20. Oke, sudah selesai. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa lihat perbedaannya ya. Warnanya menjadi lebih pekat. Kita pergi ke project lagi. Di bagian project di sini akan ada video purple yang tadi sudah kalian import. Lalu kalian bisa tarik ke bagian timeline. Lalu kalian ubah mode-nya menjadi screen. Opacity-nya akan rubah menjadi 10% aja. Dan yang terakhir, kita akan masukkan
video break beams ini. Kalian tarik ke bagian timeline, lalu di sini kan terlalu besar, kalian bisa klik S untuk buka scale, lalu scale-nya kalian turunin menjadi 50% aja. Kemudian mode-nya kalian rubah menjadi screen. Oke, jika sudah maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah guys, tadi adalah bagaimana cara membuat retro text animation di Adobe After Effects. Gimana? Mudah kan? Kalau kalian memiliki pertanyaan yang lainnya atau ingin request satu, kalian bisa komen di kolom komentar bawah. Atau kalian bisa juga tanya-tanya gue di media sosial yang udah gue taruh linknya di bagian deskripsi bawah. Oke, sekian untuk hari ini. Always be kreatif.